Lalu bagaimana kondisi terkini para korban yang saat ini masih dirawat di RSUD Ciawi? Kita tanyakan kepada rekan Kristanti Yosefa yang berada di lokasi. Tanti, masih ada berapa orang yang masih dirawat di sana saat ini? Ya baik Rendra, Fatima dan juga pemirsa, benar sekali bahwa seluruh korban dari laka lantas maut di gerbang tol Ciawi 2 ini semuanya sudah dievakuasi menuju ke RSUD Ciawi, Jawa Barat. Adapun total adalah 19 korban begitu, di mana 8 orang meninggal dunia dan sisanya yakni 11 orang ini mengalami luka-luka. Nah dari 11 orang ini Rendra dan juga Fatimah, ini 3 orang diketahui mengalami luka berat dan kemudian 3 orang lainnya mengalami luka sedang begitu. Dan 3 orang lainnya ini juga masih menjalani perawatan begitu, mengingat masih luka dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Sementara 2 orang lainnya yang sebelumnya dinyatakan luka ringan ini juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Tadi kami mendapat juga informasi dari pihak Kakor Lantas Jawa Barat yang mengatakan bahwa memang salah satu dari antara korban luka-luka ini merupakan sopir truk yang pada saat itu mengendarai truk yang kemudian menghantam sejumlah kendaraan di depannya, dan karena itu mengingat kondisi dari sopir ini juga masih mengalami luka berat sehingga masih belum dapat dimintai keterangan sampai hari ini. Pihak RSUD Ciawi pemirsa ini membuka posko antemortem begitu bagi para keluarga korban yang ingin melaporkan begitu kepada pihak tim DVI dari kepolisian begitu untuk mengumpulkan juga laporan-laporan terkait dengan bagaimana ciri-ciri dari korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Dan dari pagi hari tadi sampai hari ini sejumlah keluarga ini juga sudah mulai berdatangan begitu untuk melaporkan identitas dari keluarga mereka atau kerabat mereka yang diduga begitu ya menjadi salah satu korban dari laka lantas yang terjadi di Ciawi malam hari tadi. Kami tadi juga sudah bertemu dengan salah satu korban begitu, yang mana merupakan korban selamat sekaligus merupakan salah satu keluarga dari korban meninggal dunia, yakni almarhum Yana Mulyana, yang juga sudah melaporkan menuju ke posko antemortem. Perlu diketahui Rendra dan juga pemirsa, dari 8 orang yang meninggal dunia ini memang 2 diantaranya sudah dapat atau sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dan juga tim Inavis begitu, di mana 2 korban meninggal dunia ini diketahui atas nama almarhum Yana Mulyana dan almarhum Budiman. Sementara 6 orang lainnya ini masih berada dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat memang 2 orang maksud kami dari korban meninggal dunia ini diketahui dalam kondisi terbakar tingkat 3. Namun pihak kepolisian tadi menyatakan bahwa sidik jari masih dapat diidentifikasi begitu, sehingga proses identifikasi masih terus berlanjut sampai hari ini. Dan ini merupakan kondisi terkini dari posko antemortem yang dibuat oleh DVI Polda Jabar, di mana para keluarga dan juga kerabat dari tadi berdatangan untuk melakukan pelaporan begitu ya kepada petugas DVI Puldokes yang pada hari ini berada di pos antemortem. Dan seluruh korban meninggal dunia maupun korban luka-luka yang masih menjalani perawatan intensif kesemuanya masih berada di RSUD Ciawi begitu Rendra dan juga Fatimah. Kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kapan nantinya serah terima jenazah akan dilakukan, mengingat masih hanya ada 1 korban atau 1 keluarga dari korban meninggal dunia yang sudah melapor ke tim di pos antemortem begitu, sehingga sisanya ini kami juga masih akan mencari keterangan dari keluarga korban yang menuju ke pos antemortem terkait dengan apakah mereka juga sudah bisa mengidentifikasi begitu ya korban atau keluarga korban yang sedang berada di RSUD Ciawi. Baru saja tadi kami juga melihat satu lagi keluarga korban yang berada di pos antemortem atau yang datang di sini. Dan Rendra dan juga Fatimah, memang dari korban yang sudah berhasil diidentifikasi yakni atas nama
almarhum Yana Mulyana dan juga almarhum Budiman ini diketahui merupakan warga Sukabumi begitu, dan kalau tadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari keluarga korban ini menyatakan kalau pada saat itu memang almarhum dari Yana Mulyana ini sedang menuju ke arah Jakarta begitu ya ketika kejadian laka lantas maut tersebut terjadi. Sampai sejauh ini pos antemortem masih terus dibuka dan pihak dari kepolisian juga menyatakan bagi keluarga yang ingin melapor dapat diharapkan membawa identitas atau ciri-ciri dari korban yang ada seperti itu dan dibawa menuju ke pos antemortem untuk dapat membantu proses identifikasi yang masih berjalan sampai sejauh ini. Sementara demikian Rendra dan juga Fatimah, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa, informasinya langsung dari RSUD Ciawi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas nanti. Ya pemirsa, korban selamat laka gerbang tol 2 Ciawi menceritakan kejadian yang sangat cepat. Ya, saat ini Sugiyarti masih bersama anaknya yang berusia 2 tahun yang masih tidak sadarkan diri. Sugiyarti, satu dari 11 korban selamat dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 dini hari tadi, mengaku kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat hingga dirinya tidak sempat menyelamatkan diri. Saat ini Sugiyarti masih bersama anaknya yang berusia 2 tahun yang masih tak sadarkan diri akibat luka pada bagian kepala. Sementara sang suami dinyatakan meninggal dunia. Kejadian bermula saat ia bersama rombongan keluarga hendak berangkat ke Bekasi. Setibanya di gerbang tol Ciawi 2 sempat mengalami kendala pada saat menempelkan kartu pembayaran di tol. Seketika truk tronton menghantam mobil tersebut. Semalam itu suami saya nggak bisa dipakai. Terus kata Bapak Sapam, nanya ke Bapak Sapam, katanya nanti tunggu yang belakang. Kata suami saya tuh ngambil duit dulu, ntar langsung bayar langsung berangkat. Itu nggak taunya teh kayak nggak sadar gitu Pak, langsung terjadi itulah kecelakaan. Suami saya teh keluar di sebelah kanan, jadi mungkin kena benturan dari mobilnya itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ibu, lukanya apa aja Bu? Ya, Lukanya di bagian apa aja? ini kepala sama tangan, ini sebelah sini itu sakit. Sama anak ibu? Ya, anak saya ini. Ibu, pada saat kejadian sempat ada suara dulu nggak atau tanda lah minimal? Jadi kayak langsung gitu Pak, nggak ada tanda-tanda kayak gimana, nggak ada. Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala. Lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya. Lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua. Lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang. Itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang. Terus cedera di bagian punggungnya juga ada. Lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya, sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya, pertolongan pertama sudah diberikan juga. Kondisi para korban hingga saat ini masih dalam perawatan intensif. 2 orang belum sadarkan diri, diantaranya seorang balita dan supir truk. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 mendapatkan santunan. Saat ini proses identifikasi korban masih dilakukan. Jasa Raharja ikut prihatin dan ikut berduka cita. Jadi hari ini telah dihitung, jadi korban meninggal ada 8, dan 8 pun ini ada luka bakar yang harus diidentifikasi. Untuk itulah bersama Pak Kapolda Jabar, juga Pusdokes dari Polda Jabar, nanti ada pos antemortem yang merupakan bagian dari verifikasi, dan hari ini sudah dikenali 2, karena ini diharapkan masyarakat kalau ingin mencari tahu ya datang ke rumah sakit Ciawi ini, dan dipastikan bahwa seluruh korban luka-luka baik luka ringan, berat, termasuk diantaranya adalah sahabat kita yang bertugas di Jasa Marga, semua dijamin oleh Jasa Raharja. Jadi sekarang sudah dilakukan perawatan, baik yang luka-luka, bahkan sudah ada yang boleh diizinkan pulang. Jadi kami pastikan bahwa seluruh korban dijamin
oleh Jasara Harja. Sedikitnya 6 kendaraan terlibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 dari arah Ciawi menuju Jakarta. Kecelakaan tersebut menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka. Ini adalah kondisi sejumlah kendaraan yang ringsek dan rusak parah usai terlibat kecelakaan pada Selasa malam. Kendaraan yang ringsek dan terbakar ini kini berada di pos Polresta Bogor Kota yang tak jauh dari lokasi gerbang tol Ciawi. Sementara itu, truk tronton bermuatan air kemasan dalam kondisi yang rusak parah akibat terbakar. Dugaan sementara, truk tronton mengalami remblong sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya.